Selamat datang di podcast Bagi Horor. Sebelum kita melanjutkan ke video kali ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya channel podcast Bagi Horor bisa terus berkembang dan bisa membagikan horornya untuk kalian. Selamat mendengarkan. Selamat datang para sobat horor, kembali lagi di podcast Bagi Horor. Masih bareng aku, Arga tentunya, di sini. Dan kali ini kita akan melanjutkan kembali part kedua dari Balakarsa yang berjudul Haru Mahameru. Seperti biasa, link ternyata ada di deskripsi di bawah buat kalian yang mau cek. Mau baca sendiri, tolong bantu retweetnya, bantu kasih like, dan bantu follow @Balakarsa supaya dia terus bisa menuliskan thread-thread based on true story-nya yang lain. Langsung aja kita mulai part kedua dari cerita Haru Mahameru. Pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu. Podcast Bagi Horor siap membagikan ceritanya. Selamat mendengarkan. Hal yang kami takutkan terjadi, yaitu waktu malam bertemu lagi dengan kami. Aku berinisiatif mendirikan tenda lagi di tanah yang lumayan datar dan berbatu. Tidak lupa, Suno menuduhkan Hendro yang dari tadi digendongnya. Setelah tenda aku pasang, seperti biasa aku membuat perapian yang agak ke bawah tenda. Soalnya tanah yang miring. Aneh. Ketika rotan diangkat, Hendro bisa bergerak. Tapi ketika rotan dimasukkan ke jaket si Hendro, akan diam dan berat sekali. Kami yang dari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan minum, bahkan ngopi. Meski tanpa Hendro, karena dia masih terduduk diam dengan kesambet. Lintingan tembakau Badex yang terkenal gurih, aku buat sebatang serta menghisapnya dalam-dalam sembari memikirkan hal yang aku juga tak mengerti Ham memang mikir apa. Aku terbawa dalam lamunanku. Leh, kono aja ngelamun ae lah. Ki lho, ngopi dhisik, ngopi dulu. Sahut Suno sembari meletakkan teko kopi di sampingku. Aku sudah muak dan habis semua ketakutanku. Noh, apa kamu takut? Kalau aku serius gak ngurus, gak peduli. Aku gak takut sama sekali rasanya, kata aku. Nek suaya mati yo mati lele. Ya tapi aja saiki. Aku durung tau nikah, aku belum pernah nikah. Jawab Suno si ganteng temanku itu sambil tertawa. Obrolan receh kami berdua sangat mengasyikkan. Walau kami berdua sama-sama mengerti akan keadaan yang kami hadapi malam ini. Aku dan Suno sudah siap apapun itu. Kami larut dalam keheningan sore menjelang malam dengan lintingan rokok tembakau Bades yang kami hisap dan kopi pahit tanpa gula. Malam kian mencekam. Ku dengar sayup-sayup terdengar gending Jawa disertai tembang Macapat yang kami dengar di malam pertama. Tiba keganjilan mulai terasa. Hendro yang sedari tadi hanya diam duduk membisu mulai berdiri. Hendro lantas melakukan gerakan tari layaknya seorang penari tari topeng Kaliwunguan. Kami lihat dia seakan memerankannya dengan sangat luasnya. Semakin lama gerakannya semakin menjadi-jadi. Kami hanya bisa melihatnya dengan pasrah tanpa bisa berbuat apapun juga. Sangat lama kami melihat tarian dari Hendro. Dan lama-kelamaan kami seakan berada di tengah keramaian pagelaran wayang orang. Anehnya, yang kami lihat merupakan pagelaran tanpa pentas. Pagelaran wayang orang tersebut dilakonkan di atas tanah oleh Hendro dan entah siapa lainnya. Banyak sekali penonton yang menikmati tarian demi tarian dari setiap lakon wayang tersebut. Bentuk wajah dan perawakan bermacam-macam. Sungguh sangat mengerikan. Cah bagus, anak ganteng,
Kamu datang dari mana, Ger? Apa dari bawah sana? Tanya seorang nenek yang hanya memakai jarik sepinggang dengan tubuh bungkuk dan kulit kering keriputnya. Kami bingung akan menjawab apa kepada nenek itu. Bahkan semua memalingkan wajahnya karena wajah nenek tersenyum. Dengan senyuman yang sangat menakutkan. Mbah, saya dari kampung bawah. Saya nggak tahu kalau ini tuh ada di mana ya, Mbah. Jawabku sekalian menanyakan keberadaan kami sekarang. Kalian semua sekarang ada di hutan Bong. Enak di sini, Cap Bagus. Kamu sama temenmu bisa jadi cucuku. Sekali lagi nenek itu tersenyum yang menakutkan pada kami. Tidak masuk akal bagi kami. Kalau sudah masuk ke area Alas Bong yang secara letak ada di tenggara Alas Meru. Padahal kami selama ini menuju barat laut. Beberapa ratus kilometer yang kami tempuh hanya dalam waktu sehari. Ini tidak mungkin. Bahkan kalaupun itu terjadi, kenapa kami tidak pernah bertemu satu pencari ijuk pun dari tadi? Harusnya paling tidak kami bertemu dengan mereka walau cuma satu orang. Tiba-tiba, aku dan Suno dikagetkan oleh Hendro atau makhluk yang ada di dalamnya dengan secepat kilat menendang nenek tersebut. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Orang sakti dari Semeru gak sudi. Jangan sampai kau mengejar dan mencelakai anak-anak itu. Teriak Hendro seraya menginjak kepala nenek itu ke tanah. Muntahan darah keluar dari mulut nenek itu. Rintihan kesakitan pun terdengar dari mulutnya. Ngapunten Doro, saya gak tahu kalau anak-anak itu peliharaan Doro. Ampun Tuhan. Jeritan kesakitan keluar dari mulut nenek itu. Akhirnya Hendro pun melepaskan si nenek tersebut dan lari meninggalkan kami di kerumunan penonton pagelaran wayang orang gaib itu. Semua mata dari penonton pagelaran wayang sontak mengarah kepada kami, seakan ingin menguliti dan memakan tubuh kami hidup-hidup. Rasa takut sudah tidak aku hiraukan. Yang ada cuma berdoa agar kami bertiga bisa keluar dengan selamat. Gelap aku rasakan. Dan mulai terlihat perapian kami di depan kami bertiga. Suno menggigil entah karena ketakutan, dingin, atau lapar. Yang aku tahu Suno pun ikut merasakan masuk ke alam goib Alas Bong tersebut. Le, kita ini sebenarnya kenapa sih, Le? Aku udah gak kuat sama ini semua. Aku pengen pulang, Le. Tangis Suno padaku. Apa kamu tadi ikut masuk, Noh? Apa kamu juga lihat wayang orang itu? Tanyaku yang dibalas anggukan iya dari Suno. Kamu semua sudah aman, Cap Bagus. Aku cuma jaga dirimu dari setan di hutan Bong. Kamu gak usah khawatir. Temanmu ini cuma aku jadikan mediaku, agar bangsa setan lembu tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua. Ucapan Hendro yang disertai suara geraman seperti buto atau raksasa. Kenapa? Dan mengapa? Itu yang aku inginkan jawaban. Tapi aku tidak berani menanyakannya. Bahkan menatap mata Hendro pun aku terlalu takut. Malam kedua pun kami lalui dengan banyak kengerian. Kembali riuh kicau burung mulai kami dengar. Keluruk ayam hutan pun saling bersahutan. Pagi datang, kami pun senang. Perjalanan ini sudah sangat melelahkan bagi tubuh maupun psikis kami. Hanya keinginan pulang dan bertemu keluargalah yang membuat kami terus mencari jalan keluar ke perkampungan. Setelah membongkar tenda dan memastikan perapian kami mati, kami pun melanjutkan pulang yang entah benar atau salah jalan yang kami ambil saat itu. Kamu apain aku ini? Kok kamu ikat tali tambang? Kalimat itu keluar dari mulut Hendro yang seperti biasanya. Kami pun langsung memandangi dia. Apa dia masih kesambet? Apa udah normal?
Apa yang kalian melototi aku itu? Aku ini bukan maling, Cok, marah si Hendro. Seketika aku memeluknya. Aku yakin Hendro temanku sadar sekarang. Bola matanya yang hitam sudah tampak normal dan nada bicaranya memang ciri khasnya yang sudah kembali normal. Walau itu tidak normal bagi orang normal. Sebab Hendro suka sekali meso atau keluarkan kata kotor kalau sedang marah atau jengkel. Suno pun memeluk Hendro sembari menangis terseduh-seduh. Hendro sangat kebingungan. Dia tidak mengerti kenapa aku dan Suno memeluknya. Saraya menangis merengek seperti balita baru bertemu ibunya. Kami ceritakan bahwa sudah 2 malam ini dia kesambet dan kami bertiga masuk ke dunia goib kepada Hendro. Hendro yang awalnya marah-marah risih karena dipeluk kami, akhirnya malah memeluk kami karena ketakutan mendengar cerita kami. Wah, untung aku gak dibawa, cucu. Lah, aku gak ngerasain apa-apa loh. Yang aku ingat ya, pas setelah pisah sama Lek Selamat, terus aku disapa orang tua di jalan pas mau ke Kalimati. Lah, sekarang kok aku malah di sini, diikat tali tambang lagi. Untung aku gak sadar yo. Kalau sadar, gak kuat aku ngadepin apa yang kalian semua hadapi, kurek, ucap Hendro pada kami. Kesedihan bercampur rasa bahagia karena Hendro sudah normal kami rasakan. Lantas kami bersujud syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta. Tapi kebahagiaan itu hanyalah sementara. Keluar dari ketakutan alam gaib menuju ketakutan selanjutnya, yaitu rengean Hendro dan Suno mulai kelaparan. Persediaan makan kami sudah habis. Air minum bahkan kopi kami pun tidak ada. Entah habis atau raib entah kemana. Botol air mineral merek Akurakuat pun tinggal seteguk saja isinya. Kami naik turun jalan terjal mencari makan dan air, namun belum mendapatkannya. Karena pengalamanku di Sispala lumayan, aku akhirnya mendapatkan makanan dari memakan tunas rotan muda dan meminum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Kubakar tunas rotan itu. Kami makan bersama-sama. Kukumpulkan butiran-butiran air di daun talas ke dalam botol agar kami bisa hidup dan tetap hidup. Karena di belantara rimba hanya ada kata survive or die, bertahan hidup atau mati. Apakah di malam ketiga kami akan mendapatkan surprise lagi dari alam gaib Alas Semeru? Sudah tidak penting lagi bagi kami. Dari keterbatasan akan makan minum, ternyata membawa keasikan tersendiri. Kami saling bahu-membahu, bahkan di hari itu kami banyak sekali candaan-candaan yang kami lakukan. Sampai ketika kami menemukan batu besar tempat kami membangun tenda di malam pertama. Aku meyakinkan diri karena kayu bekas perapian kami masih ada. Bahkan bekas makanan kami yang gosong pun masih di tempatnya. Sebenarnya kurang elok meninggalkan lahan bekas camp dengan keadaan yang masih kotor seperti itu. Karena sebaik-baik pendaki adalah membawa sampahnya turun kembali. Namun ketakutanlah yang membuat kami buru-buru meninggalkan tempat itu. Aku berusaha bahagia walaupun itu menyesakkan dada. Hore, kita balik lagi tempat kemarin itu. Kalian masih ingat kan? Tanya aku ke Suno. Yo, wah, jadi seperti pertemuan yang dinantikan yo. Jawab Suno tertawa tapi mukanya kecut. Ya wis, ayo kita dirikan tenda aja sekarang, ucap Hendro sembari mengeluarkan peralatan camp miliknya. Jangan di sini, mending terus jalan aja. Hari masih siang gini mau dirikan tenda, hardik si Suno kepada Hendro sembari memainkan mata kode kepadaku. Iya Hen, mending terus naik air. Kita ikuti jalur yang ada di peta Pak Ali Selamat ini. Jawabku memantapkan hati kami bertiga. Perjalanan kami lanjutkan. Jalur di atas rata-rata kami lalui. Sudut kemiringan jalur lebih dari 45 derajat. Tapi tidak lupa kami lalui dengan perasaan bahagia yang membungkus kesedihan dan ketakutan. Tidak jarang kami bermain dengan siput-siput di sepanjang trek kami. Kami kumpulkan dan kami buang begitu saja. Sampai ketika burung pun masih banyak yang bernyanyi merdu.
tapi aku menemukan jalan buntu. Hanya tebing yang menjulang tinggi di depan kami, disertai lumut yang menghiasi permukaannya dan tetesan air dari atas yang sudah menjadi embun. Sejenak aku mengeluarkan kompas hitam andalanku dengan tutup dan berlogo Tutwuri Handayani. Ya Allah Gusti, telah lihat entah ini. Kompasku kok muter-muter terus ya. Lah ini mana utara, selatan, apalagi timur barat. Kenapa nih bro? Kataku sembari menunjukkan kompas itu pada teman-temanku. Mataku terbelalak tidak habis pikir dengan semua keganjilan yang aku rasakan di sini. Kenapa kompas pun yang dikatakan alat dewa pencari mata angin bisa menjadi tidak tahu arah? Apakah ini ada di alam gaib? Atau ini memang keagungan Tuhan yang diciptakan untuk mengingatkan kita akan kebesarannya? Suno hanya bilang, meski bingungi, tetap ayo pada berdoa aja. Jangan lupa buat bahagia. Ucapnya sembari tertawa menyaksikan keanehan ala Semeru. Lucu, memang terkesan lucu bila kami tersesat di hutan belantara dan tidak tahu arah juga. Bagaikan jatuh dari pohon tertimpa haril tatum. Tertimpa tangga. Sakit, tapi empuk dan bahagia juga perasaan kami. Sayup-sayup terdengar seekor ayam betina yang sedang menggiring anak-anaknya mencari makan di sekitar kami. Rek. Ayo ditangkap. Wah, dibakar masih mantep iki. Ide Hendro dan diiyakan sama Suno. Tapi aku berpikiran lain. Masa ayam hutan tidak takut sama manusia? Pasti di sekitar sini ada perkampungan. Aku langsung meminta teman-temanku mengikuti ayam babon tersebut kemanapun dia melangkah. Masih lama kami mengikuti ayam tersebut sembari tertawa dan kadang menangis. Kondisi kami yang semakin lama tidak kami hiraukan semakin lemah. Yang terpenting saat ini hanya menguatkan mental kami. Tubuh boleh lemah, tapi asalkan hati dan pikiran kami kuat, aku yakin semua bisa kami lalui. Kudapan kecil diberikan Suno kepada aku dan Hendro. Snack hutan yang terbaik kami kunyah dan rasakan kenikmatannya. Hanya ares atau bongkol pohon pisang, itulah yang kami kunyah. Air yang ada di dalamnya yang mampu menghapus dahaga dan lapar kami. Jalanku percepat agar diriku tidak kehilangan jejak dari ayam babon itu. Sembari tangan kanan kami tetap memasukkan snack hutan ke mulut masing-masing. Di kejauhan, tampak Cocok. Ono cewek, seru Hendro seraya mengarahkan jari telunjuknya. Kami bertiga bagaikan menemukan apa yang kami harapkan selama 2 malam ini. Keberadaan kedua wanita itu menandakan adanya perkampungan di dekat kami. Mbak, tolong. Teriakan kami bagaikan lolongan serigala di sore itu. Sambil menangis dan berlari, kami mendekati wanita-wanita tersebut. Sungguh tidak kami rasakan luka, lecet akibat goresan-goresan batu dan ranting di sekujur tubuh kami. Yang kami inginkan agar kami dapat diselamatkan dari sana. Terus kami lari dan lari. Namun semakin kami lari, semakin kami kejar, menjauh juga kedua wanita itu. Kami tidak bisa membedakan ini nyata atau tidak. Apakah kedua wanita tersebut Fata Morgana atau apa di penglihatan kami? Aduh, Suno jatuh terjerembab pada lubang kubangan yang entah kubangan babi atau apa. Temanku Suno jatuh tersungkur dengan kepala terlebih dahulu. Kami tidak menghiraukannya. Yang pasti kami harus tetap mengejar wanita itu. Berapa waktu aku baru ingat kalau aku meninggalkan Suno. Aku takut kehilangan temanku itu. Aku hentikan lariku dan meneriaki Hendro. Nan, mandek, berhenti. Jadi kejar. Suno ini loh, kecebur kubangan. Ayo tolong dulu. Aku dan Hendro kembali mencari di mana Suno terjatuh tadi. Sangat lucu kejadian itu. Bahkan kami yang baru saja menangis pun langsung tertawa terbahak-bahak. Kepala Suno ada di bawah dengan posisi tertutup lumpur separohnya. Tubuhnya melengkung dengan kaki tertekuk di atas. Bro, kamu itu mau akrobat apa no? Apa mau lompat indah? Ucap Hendro sembari memegangi perutnya sambil tertawa.
Duh, kami nggak tahu kalau Suno ternyata pingsan. Lama kami menertawainya. Sehen, ini anak kok diam aja yo. Jojo pingsan lagi. Ucapku sembari berusaha menarik Suno ke atas. Benar saja, Suno tidak sadarkan diri. Karena mungkin terlalu capek, kelelahan, atau memang benturan di kepalanya. Kukumpulkan seluruh kekuatanku yang tersisa. Kubopong Suno keluar dari kubangan yang hanya sedalam semeter itu. Ku bersihkan wajah dan rambutnya dari lumpur yang mencekik tenggorokan baunya. Sembari menggoyang tubuhnya, aku panggil-panggil namanya agar siuman dari pingsannya. Petang berganti malam. Kicauan burung kadarsi sudah hilang. Jangkrik mengerikkan sayapan saling bersahut-sahutan. Gelap menyelimuti kami di luasnya hutan belantara Semeru saat itu. Lagi dan lagi. Bertemu malam yang sangat kami khawatirkan. Kami bergegas membuat perapian dari ranting-ranting yang kami kumpulkan. Ranting yang berserakan di samping kiri kanan kami. Api mulai menyala dan menghangatkan tubuh kami. Tenda mau tidak mau ku dirikan dengan rasa malasku. Suno masih belum sadar juga dari tidurnya. Ku coba membakar tunas rotan muda di sebelah kami agar kami bisa merasa kenyang. Suno udah bangun tuh. Cepat kasih minum, kata Hendro padaku. No, Suno, kamu gak apa-apa tah? Pusing gak palamu? Tanyaku sambil menyodorkan botol sumber air minum kami yang airnya aku ambil dari tetesan daun talas. Gak apa-apa leh, cuma gak pusing, kata Suno sembari minum dan sesekali memegang tengkuk kepalanya. Kurebahkan tubuh lelahku dengan berbantal tas dan beralaskan tanah. Lelah tubuh ini membujukku hingga terlelap. Nikmat ternyata tidur dimanapun bila badan sudah lelah. Hangat perapian kami menyelimuti sebagian kecil rimba yang esa. Tak terasa, lama juga aku tidur sampai terasa ada yang menggoyangkan tubuhku dan membuatku terbangun. Rame-rame leh. Itu, ada Mbae ikut ngangatin dirinya di sebelah sana, kata Suno padaku. Ternyata Suno dan Hendro sudah terjaga dari tidurnya dari tadi. Di seberang perapian, kulihat ada harimau Jawa memunggungi perapian kami. Harimau yang katanya sudah punah itu ada tepat di samping perapian kami. Apa benar harimau itu sudah punah? Itu dia mungkin part kedua dari Haru Mahameru. Sampai di sini dulu. Kita bakal lanjutin ke part ketiga, udah tinggal dikit. Part 3 udah beres. Dan kita bakal tahu kelanjutan dari kehidupan Tole, Hendro, dan Suno. Apa yang akan terjadi sama mereka bertiga. Dan siapa harimau putih ini. Harimau yang katanya sudah, harimau Jawa yang katanya udah punah.